Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa. Hari ini kita mau untuk membahas tentang tradisi gereja merayakan Hari Arwah. Yang pada bulan November ini kita secara khusus persembahkan untuk memperingati para arwah. Yang mana gereja memperingati pada tanggal 2 November. Dan sebenarnya seluruh bulan November ini secara khusus kita mau untuk mengenang mereka yang telah berpulang, saudara-saudari kita yang telah meninggal. Mereka perlu kita kenang. Namun bagaimana kita mau mengenal, apakah mendoakan arwah itu sungguh-sungguh menjadi suatu tradisi yang mengakar dalam gereja kita, atau hanya karena kita mengikuti budaya-budaya setempat. Mari kita mendengarkan bagaimana pandangan gereja sendiri tentang menghormati mereka yang telah berpulang dan kita mendoakan mereka sebagai penghormatan dan juga kita membantu mereka dalam doa-doa kita. Setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan Hari Arwah untuk mengenang dan mempersembahkan doa bagi orang beriman yang telah meninggal. Gereja merayakan peringatan ini tepat sesudah Hari Raya Semua Orang Kudus, tanggal 1 November. Dengan mempersembahkan kurban Ekaristi pada Hari Arwah, imam bersama umat mengharapkan agar semua orang beriman yang telah wafat disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Secara singkat, kita akan membahas latar belakang gereja merayakan Hari Arwah. Sejak awal kekristenan, praktek dan tradisi memperingati dan mendoakan arwah telah berkembang di dalam gereja melalui teks-teks liturgi awal. Praktek mendoakan arwah telah dilakukan sejak Perjanjian Lama, tepatnya ketika Yudas Makabe mendoakan arwah orang-orang yang gugur dalam pertempuran melawan Gorgias. Santo Paulus pun berdoa bagi Onesiforus, kawan yang mengunjunginya di Roma. Pada abad keempat, Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Agung Konstantinopel, berpesan dalam homilinya, "Baiklah kita membantu dan mengenangkan mereka yang meninggal. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka." Pada abad-abad awal kekristenan, nama-nama umat beriman yang telah meninggal dicatat pada plakat yang disebut dipes. Praktek mendoakan orang-orang mati menjadi tradisi biara Benediktin sejak abad ke-6 dan merayakan pada hari Sabtu sebelum Pentakosta. Praktek ini bermunculan pula di Spanyol maupun Jerman. Pada tahun 1030, Santo Odilo, abbas biara Benediktin di Cluny, menetapkan agar diadakan peringatan arwah setiap tahunnya di biara-biara ordonya. Tradisi ini yang kemudian berkembang diikuti oleh keuskupan-keuskupan di Eropa sampai menjadi peringatan secara luas dalam gereja. Dasar teologi dari perayaan Hari Arwah tidak dapat dilepaskan dari ajaran gereja bahwa arwah semua orang beriman belum
disucikan sepenuhnya dan masih harus menjalankan penyucian agar dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Proses penyucian ini disebut gereja sebagai purgatorium atau api pencucian. Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi, dan karya penitensi demi orang-orang mati. Kita pun dapat merefleksikan mengapa gereja merayakan hari raya semua orang kudus pada 1 November dan mendoakan semua arwah pada 2 November. Kedua perayaan tersebut menunjukkan suatu refleksi iman, bahwa selalu ada kaitan kasih yang kuat antara yang masih hidup dan yang sudah meninggal, dan yang sudah bahagia di surga. Maknanya, kita melihat bahwa tanggal 2 November, kita mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal, namun masih berada di api penyucian. Bahkan seluruh bulan November ini kita khususkan untuk berdoa dan berkurban, untuk memohon kerahiman Allah atas mereka. Hal ini kita lakukan karena di dalam Yesus Kristus, penyelamat semua orang yang merindukan keselamatan dari Allah dengan tulus hati. Kita tetap bersatu padu dengan mereka. Dalam iman akan Kristus itu, kita percaya bahwa apa yang kita namakan persekutuan para kudus meliputi baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun semua orang kudus di surga dan semua orang yang telah meninggal. Bersama-sama kita membentuk dan berhimpun di dalam satu gereja, yaitu tubuh mistik Kristus. Tanggal 2 November, kita secara khusus mengenang dan berdoa bagi arwah semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Maka kiranya ada baiknya kita menyadari bahwa proses kematian menurut ajaran iman kita. Bagi kita orang Kristen, saat kematian sesungguhnya merupakan peristiwa puncak kehidupan. Hidup kita tidak lenyap, melainkan hanya diubah. Kita percaya bahwa sesudah pengembaraan kita di dunia ini selesai, tersedialah bagi kita kediaman abadi di surga. Kematian bagi kita merupakan saat kita mempercayakan diri secara total kepada Kristus. Kebangkitan dan kehidupan kita saat perjumpaan abadi dengan Dia. Pokok pengharapan kita yang menghantar kita pulang ke rumah Bapa. Atas iman ini, kita mohon saudara-saudara kita yang meninggal disucikan dari segala dosa, dibebaskan dari segala hambatan dan noda, dan boleh menikmati kebahagiaan kekal di sisi kanan Bapa, serta boleh bersama-sama para kudus di surga memandang wajah Allah yang dirindukannya. Hari kenangan dan peringatan ini pun sekaligus memberikan penghiburan rohani bagi kita, bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang telah mendahului kita. Untuk bersama Maria memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada ketika akan meninggal dunia ini dan pulang kepada Bapa di surga. Tetapi kita percaya bahwa hidup atau mati kita ini milik Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian maka kita semakin diteguhkan bahwa iman kita, hubungan kita antar saudara-saudari kita yang beriman
satu dengan yang lain tidak pernah terputuskan, baik mereka yang hidup maupun yang sudah meninggal. Karena kita dipersatukan di dalam Kristus dan akan kita berjumpa dalam kebersamaan, dalam kesatuan utuh di surga. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita.